Oke. Ini robusta ya Mas ya tadi Mas? Robusta. Coba Mas dicobain, diminum dulu. Diminum robustanya. Coba. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu Tea, Kepala Suku Mojo. Ini Jogja lagi hujan deras dan bersama saya ada seorang seniman yang sudah 3 kali masuk podcast. Oh 2 kali sebetulnya, 2 kali. Yang satu Agus ya, belum podcast ya. Mas Shirin Farid Stevi dan Mas Siswanto ini adalah petani kopi dari daerah Wadas. Daerah yang kebetulan sedang menghadapi cobaan sosial dan politik. Ini tempatnya ada di ruangan kreatifnya Mas Farid Stevi dan kawan-kawan, namanya Lip Store ya Mas? Compoundnya namanya Liberate Creative Colony. Liberate Creative Colony. Berisi macam-macam. Berisi macam-macam. Kayak mojok lah. Tema hari ini teman-teman adalah sebetulnya tema intinya adalah bagaimana para seniman di Yogyakarta mencoba untuk berkolaborasi dengan warga di Wadas gitu ya, membuat pameran di beberapa kota. Di beberapa kota ya Mas? Ada 6 kota Mas. 6 kota ya Mas ya? 6 kota ya, Bali, Batu, Semarang, Bandung, Jakarta, Jogja. Ya. Judulnya Kepada Tanah ya. Kepada Tanah. Yang dipamerkan adalah lukisan ya. Lukisan yang diaplikasikan ke dalam bungkus kopi. Dan ini bisa Anda jual Anda dapatkan di mana Mas? Akun IG-nya? Kepada Tanah. Kepada Tanah ya. Kepada Tanah. Nah, salah satu yang menghasilkan kopi Wadas ini adalah Mas Siswanto. Ya, nah, saya mau ngobrol dulu dengan Mas Sis. Mas Sis asli dari Wadas? Asli dari Wadas, ya. Lahir di sana? Lahir di sana dan besar di sana juga sampai hari ini. Sampai hari ini, ya. Bertani sejak kapan? Aku bertani sebenarnya sejak kecil bertani dan mulai agak tumbuh dewasa gitu bilangnya, itu mulai cari pengalaman, yaitu merantau di berbagai daerah ya. Kemudian pulang lagi terus melanjutkan pertanian. Oh, ya. Merantaunya kalau boleh tahu? Merantaunya dulu di Jakarta pernah, di Bandung pernah, di Jogja juga pernah. Sebagai apa kalau boleh tahu? Dulu kalau di Jakarta di bangunan. Oh. Di Bandung sempat jualan di kaki lima, dan di Jogja juga sempat buka lesehan dulu waktu itu. Lesehan warung? Lesehan ya, lesehan. Warung kayak pecelelean gitu, pecelelean ya. Oh. Kenapa memutuskan pulang ke Wadas dan bertani? Karena kalau menurut aku di desa itu salah satu tempat yang paling yang paling nyaman gitu ya. Di balik semua kota yang begitu besar, tapi di desa itu hal yang paling membuat kita itu merasa nyaman, merasa tenang, karena di desa itu kan masih alami, masih nggak terlalu banyak tuntutan ekonomi yang pasti itu. Jadi masih sederhana, masih nyaman lah pokoknya tinggal di desa itu. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa aku harus balik ke desa. Gitu. Dan Anda yakin memang bisa hidup dari bertani waktu itu? Buktinya udah beberapa tahun ini aku di Wadas ya. Nyatanya juga masih biasa-biasa aja. Nggak merasa kaget ketika pernah hidup di kota yang begitu banyaknya kalau di kota itu kan serba ada. Ketika tinggal di desa juga merasa nggak kaget, biasa aja.
kehidupannya masih tetap sama, rasanya sama gitu. Padahal posisi daerahnya beda ya, di kota sama di desa gitu. Tapi rasanya sama aja gitu ya. Merasa tetap ya nggak beda kayak nggak hidup di kota itu. Sama aja, sama enak lah pokoknya. Kerasan Ya, langsung kerasan atau Langsung. butuh waktu? langsung kerasan. Karena memang tujuan dulu merantau itu ya cuman buat ya biar kita tahu di daerah kota-kota lain gitu, nggak cuman hanya tinggal di desa gitu. Anda waktu pulang ke Wadas, itu apa komoditas pertanian pertama kali yang digeluti? Komoditas pertaniannya adalah meneruskan yang ada ya, yang ada dulu Bapak itu kan tani kopi, kemukus, ya, rempah-rempah lah, kopi dan rempah-rempah dan buah-buahan ya. Aku sebagai anaknya ya tinggal nerusin aja. Jadi nggak kok terus membuat pertanian baru itu enggak ya, cuman meneruskan apa yang sudah ada. Dulu sudah pernah dilakukan sama Bapak gitu. Oke. Secara ekonomi menarik nggak? Secara ekonomi menurut aku menarik karena gini, mungkin kalau dulu aku nggak pernah merantau mungkin nggak ngerti di daerah-daerah lain ya. Ketika aku merantau ya mungkin jadi ada muncul berpikir bahwa potensi di desa itu harus dibawa ke kota. Jadi itu yang muncul di pikiran gitu loh. Karena mungkin beda ketika aku dulu nggak pernah merantau ataupun dulu hanya tinggal di desa yang kita tahu hanya manen dan jual sama pengebul gitu. Atau jual di lingkup desa lah gitu loh. Kalau sekarang kan udah mulai cara pikirnya udah berbeda gitu ya. Bisa melakukan sesuatu gitu walaupun tetap tinggal di desa. Mas Is, kalau ini ya, tolong disebutkan komoditas apa saja di kebun Anda yang punya nilai ekonomi. Sebenarnya semua kalau menurut aku ya semua karena gini, salah satu komoditi yang aku tanam itu kan kopi. Kopi itu kan ya? pastinya ya tetap lumayan. Terus kayak kemukus itu juga bagus juga harganya. Sorry, ini mungkin nggak banyak yang tahu. Kemukus Ya. itu dipakai untuk apa? Ngerti ini gunung kemukus. Ya. Kemukus itu sebenarnya nggak beda jauh kayak lada itu tuh. Oke. Ya. Tapi dia rasanya mint dan sampai hari ini juga kita belum tahu sebenarnya fungsinya mukus itu untuk apa. Tapi harganya bisa mahal. Kering itu per kilonya per 1 kilo kering itu 250-an. Standarnya segitu. 250.000 Ya, per kilo ya. itu berupa Biji bijian kayak lada itu. kayak lada Ah, ya. kayak Dan lada. itu merambat. Itu merambat, Merambat. persis kayak lada ya. Terus oke, kopi, kemukus, apa Kopi, lagi? kemukus, terus jahe, Jahe. kencur, cabai Jawa, aren, terus temulawak juga, terus kelapa. Kalau buah-buahan ya kayak duren, duku, terus pisang, terus apa lagi ya? Banyak ya, semua komoditas itu ada di Wadas itu kecuali sayur-sayuran ya. Yang nggak bisa itu cuma sayur-sayuran, tapi rempah buah itu memang itu penghasil utama di daerah Wadas itu. Nah, jadi sebetulnya warga Wadas ini sejahtera. Ya yang saya lihat itu sejahtera. Karena kenapa aku mengatakan sejahtera? Ketika aku lihat di kota itu kan banyak orang-orang yang misalkan minta-minta atau apa kayak gitu. Tapi ketika di desa itu sama sekali nggak ada loh. Orang yang minta-minta atau biasa dibilang pengemis itu nggak ada. Menurut aku ya semua warga berarti sejahtera di sana. Ya kan? Iya. Menurut aku karena mereka itu nggak pernah minta, mereka buktinya bisa hidup mandiri dengan keaktivitasannya mereka di lahan tanpa minta-minta sama orang lain, berarti kan udah bisa dikatakan itu sejahtera. Jadi yang aku lihat seperti itu sih Mas. Iya. Ya tergantung ngukur sejahteranya gimana gitu. Oke. Kalau menurut aku itu udah sejahtera. Sekarang ini kan masih tahu ya, Wadas sedang dalam konflik untuk dijadikan tambang. Yang hasil tambangnya mau dipakai untuk membangun bendungan. Iya. Bener. Kalau boleh sedikit dari sisi warga Wadas tuh, kronologinya ini aja, ringkasnya gitu gimana? Kronologinya, maksudnya kenapa warga menolak apa gimana? Ya? Iya, kenapa di situ ada dan kemudian warga menolak? Itu awalnya gimana? Mungkin kenapa menolak warga itu ya, yang pasti gini, di sana itu warga itu kan udah mapan, udah bertahun-tahun tinggal di situ, udah turun-temurun kayak gitu kan.
Nah, secara otomatis itu nggak semudah ketika orang itu pindah daerah gitu loh. Atau misalkan orang desa mau tinggal di kota itu kan udah nggak mungkin. Karena dari kebiasaannya pun sudah berbeda dan ketika usia lanjut itu kan dia hanya menunggu apa yang dulu dia tanam gitu. Jadi mereka nggak harus berproses ataupun melakukan sesuatu. Kakek saya Jadi, dulu juga ya, gitu. Ya, misalkan udah kayak dia durian tanam, dia ya. nggak harus nanam lagi ya. Kayak cengkeh, kayak kemukis itu kan nggak harus nanam lagi. Iya. Kecuali untuk nambah atau mengganti yang sudah tua kayak gitu kan. Nah, itu kan tinggal menunggu gitu, nggak harus setiap hari kerja juga, nggak harus capek-capek gitu ngurusnya kayak gitu kan. Ya menurut aku ya itu udah nyaman banget gitu. Makanya mereka ya nggak mau ketika bakalan pindah dari desa Wadas. Nah, saya stop dulu ya. Dari orang yang pro Wadas atau terutama pemerintah itu mengatakan bahwa sebetulnya itu nggak akan merusak alam di Wadas kok. Itu hanya satu mata air saja yang kemungkinan akan terhenti. Sementara di Wadas ada banyak mata air, ada berapa puluh gitu. Ya, Gimana? jadi di Wadas itu kan gini, mungkin luasannya itu satu desa itu sekitar 425-an hektar ya. Itu terbagi menjadi dua bukit, yaitu terbelah sama kali. Nah terus di perbukitan yang satunya ya banyak banget ketika kayak cekungan kayak gitu kan pasti di situ kan sumber mata air gitu loh. Yang sepanjang 4 kilo itu kalau kita ngukurnya pakai jalan ya. Nah itu kan bukitan itu kan nggak langsung begitu kan nggak kan ada tetap cekungan kecil-kecil itu yang kemudian itu menjadi sumber mata air ya. Dan itu juga dimanfaatkan warga hari ini, mereka juga menggunakan air dari perkebunan tersebut. Nah, sedangkan luas yang ada di Wadas yang satu bukitnya rencana tambang itu kan sekitar 225 hektar dan itu termasuk pemukiman sekitar 7 RT itu kan 7 RT itu pemukiman rumahnya ya sekitar berapa ya? Aku nggak tahu persis lah yang pasti 7 RT itu. Oke. Dan posisi pemukiman itu kan memanjang kayak gitu kan, memanjang dengan jalan 4 kilo itu dan itu terisi pemukiman semua dan warga di situ ya memanfaatkan air dari perbukitan itu dari berbagai titik itu loh. Nah, seumpama itu ditambang ya itu tidak ada lagi mata air yang ada di atas itu. Di berbagai titik itu, tiap RT itu mata airnya nggak cuma satu sebenarnya ya, ada 3-4 ya, tergantung cekungan apa tanahnya itu kan. Ketika cekungan tanah itu kan kalau biasa orang desa itu bilangnya kalen, yaitu warga itu memanfaatkan air kalen dari perbukitan itu. Nah, kalau ditambang ya udah nggak ada lagi kalen-kalen itu. Anda yakin? Karena pemerintah menyatakan ini nggak akan menimbulkan kerusakan alam. Ya sekarang nggak rusak gimana? Misalkan bukit, habis itu mau diambil semua kayak itu kedalaman yang informasi kita ketahui ya itu dalamnya 70 meter dari perbukitan apakah itu nggak akan merusak gitu loh ya itu secara alam aja udah rusak yang sekarang adalah perbukitan mungkin juga menahan angin dan lain sebagainya kemudian itu nggak ada lagi apakah itu nggak ada dampak besar di situ gitu loh. Oke. Itu yang alamiah ya nggak tahu kalau yang teknologi kita bukan ahlinya jadi nggak ngerti Ya. tapi pastinya kayak gitu. Sekarang ada bukit, itu kan pasti angin juga untuk penahan angin loh. Ketika bukit itu dipapras kedalaman 70 meter ya, kayak apa rasanya di situ gitu loh. Yang hari ini juga anginnya stabil dan lain-lain ya, bakalan akan berubah semua. Oke. Bagaimana dengan warga yang katanya pro untuk ditambang? Kalau warga pro yang kita rasakan gitu ya, jadi di perbukitan itu memang nggak semua itu yang mempunyai itu warga Wadas. Mungkin dulunya juga warga Wadas tapi nikah sama tetangga desa gitu ya. Oke. Dan akhirnya punya warisan kan di Wadas itu dan mereka kan tinggalnya di desa tetangga. Oh. Nah hari inilah mereka yang dinyatakan pro. Oh, berarti kalau warga Wadasnya sendiri Semua mayoritas menolak. Semua menolak warga Semua, Wadasnya sendiri. 100%. Yang 7 RT itu ya 7 RT kita itu bilang menolak. 100% menolak. 100% Yang menolak. punya kaitan langsung dengan tanah ya. Oke, ya, Kecuali ini yang nggak punya gitu. sekaligus ini klarifikasi ya kepada pemirsa bahwa tidak benar. Memang ada pro dan kontra, Iya, tapi betul. pronya itu bukan warga warga Wadas. dari 7 7 RT. RT yang ada di kawasan Desa Wadas. Desa Wadas ya. Kompak kalau Desa Wadasnya kompak menolak. Kalau yang 7 RT itu kompak dan 100% kita nyatakan bahwa di sana itu pasti nolak semua.
Ya. Oke, Mas Farid Stevi, Jadi Mas. Anda ini kan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya punya kepedulian terhadap lingkungan ya. Saya tahu Oke. persis, teman-teman mungkin bisa melihat video di podcast saya yang dengan Mas Patmo dari komunitas Resan Gunung Kidul. Mas Sirin Farid Stevi ini adalah orang Gunung Kidul yang jadi musisi dan seniman rupa yang terkenal lah pokoknya. Amin. Dan kemudian beliau ini aktif balik lagi dengan teman-temannya untuk ikut bergabung di kelompok atau komunitas Resan itu. Tadi ini kami menunggu agak lama karena Mas Farid Stevi lagi menggali sumber mata air ya Mas ya? Yap. Sumber mata air dan termasuk menata bebatuan di sana. Bayangin, wong terkenal, artis Menata top, batu. gelem ngeduk lemah, gelem noto watu untuk Nyari sumber- konten Mas, biar likes-nya banyak. Ah, Apalagi sih saya selain itu. Mas Farid, Jadi Mas. kenapa punya kepedulian untuk gabung dengan berapa puluh seniman, bro? Ada 22 seniman. Untuk ikut ya mengadvokasi dengan sentuhan seni. Oke, cerita mundurnya sebenarnya agak panjang, tapi mungkin saya potong di beberapa titiknya saja. Iya, iya. Mas Putut waktu itu menyaksikan saya bekerja di body karya saya yang sebelumnya tentang pencarian tentang kakek Iya. yang kemudian saya presentasikan di Arjok. Ya. Nah kemudian pasca karya itu kan sebenarnya ada beberapa temuan yang menarik dari diri saya pribadi. Salah satu yang spesifik adalah mengetahui bahwa beliau, luhur saya itu ternyata kemudian semasa hidupnya kemudian kecimpung di dunia agraria. Oh iya, iya, iya. Itu Iya. walaupun itu tidak bisa saya jadikan alasan untuk ini kenapa saya enggak empiris gitu ya. Tapi bahwa kemudian ada keinginan untuk saya setelah karya yang itu kemudian saya tidak bisa kemudian terus-menerus membicarakan beliau karena memang karya itu sebenarnya upaya saya secara pribadi dan keluarga untuk mencari tempat nyekar. Nah karena sudah ketemu ya sudah gitu ya ini buat kami kemudian menjadi pencapaian yang kemudian hari ini kemudian jadi tempat nyadran. Kemarin beberapa hari yang lalu saya pulang ke Gunung Kidul, acaranya nyadran, termasuk kemudian nyadran di tempat yang saya proses di karya kemarin. Nah pasca itu kan sebenarnya lalu apa gitu kan pertanyaannya. Nah yang menggelitik kemudian pertanyaan berikutnya, semasa hidupnya beliau ngapain sih gitu. Awalnya itu Mas. Gitu. Jadi itu yang pertanyaan kemudian saya olah berulang-ulang, kemudian masuk ke bagian riset baru. Terus semasa mulai meriset itu, saya ingat betul waktu itu sore hari semasa Arjok masih berjalan, saya duduk di bawah pohon ringin yang di sebelah selatan ruang pamer. Terus kemudian ada dua orang teman saya, namanya Mbak Dian Suci, kita kenal dengan nama Ultraman. Terus kemudian dengan almarhum Mas Sindil waktu itu. Oh, oke. Mereka berdua sedang duduk berdua, terus saya nyamperin, boleh ibu duduk enggak? Ngobrol kesana kesini, terus kemudian termasuk Mbak Suci waktu itu, Mbak Dian Suci waktu itu menanyakan, ini karyamu tentang apa sih? Saya presentasi sebentar, lalu secara impulsif Mbak Suci waktu itu bilang, aku lagi ada project untuk bikin mural bersama teman-teman solidaritas seni untuk Wadas gitu. Mural apa gitu? Situasi Wadas seperti ini, kamu tahu nggak gitu? Ya aku cukup mendengar gitu. Tapi nggak intens ya waktu Nggak itu Mas. intens, Aku oke. tidak terlalu ngulik gitu. Ya, aku dengar apa yang terjadi Wadas gitu. Mau nggak datang ke sana gitu untuk bikin mural bersama gitu. Ayo kita jalan. Jadi beberapa saat kemudian akhirnya saya berangkat ke Wadas untuk pertama kalinya. Terlibat dalam ajakan itu untuk membuat mural di di lingkungan Wadas bersama teman-teman yang lain. Nah, sebelum berangkat Mas, tentu saja saya mencoba melengkapi data gitu ya, Oh ya. mencari tahu apa yang terjadi di Wadas gitu. Semakin saya mencari tahu, semakin bingung. Oh ya. Ya karena ada banyak narasi ya gitu. Oh, oke. Narasi besarnya tentu saja narasi bahwa pemerintah Iya. mengupayakan ini untuk Proyek strategis proyek nasional strategis, ya. ini tidak akan merusak lingkungan, Ya. ini
kebaikan untuk warga Wadas, ini narasi besarnya. Kemudian narasi pembandingnya tentu saja kemudian dari narasi Wadas melawan yang berseberangan dengan itu. Terus kemudian narasi berikutnya juga ada yang pro dengan tambang, wah semerbak. Dan semakin saya masuk ke dalam, itu rasanya semakin dingin gitu ya, karena hanya menyaksikan data saja gitu, data dan tulisan dan gambar yang menurut saya kemudian kehilangan banyak hal ya, distorsinya banyak atau kemudian reduksinya banyak gitu ya. Waktu itu kemudian akhirnya saya berangkat ke Wadas, satu untuk memenuhi undangan mural. Terus yang kedua, tapi sudah bersedia ya? Bersedia. Okay. Walaupun saya nggak tahu mau bikin mural apa gitu. Saya bersedia terus, tapi yang kemudian yang utama kemudian saya pengen menyaksikan sendiri dan merasakan sendiri apa yang terjadi di Wadas. Nah, saya datang ke sana tanpa persiapan mau bikin mural. Yang saya bawa waktu itu beberapa lembar kain mori, beberapa pasang sekar. Sekar itu bunga, Sekar bunga. Ya? Karena dari riset yang saya dapatkan itu ternyata di sana ada beberapa pohon resan. Ada beberapa pohon besar yang punya ketertautan historis dan budaya dengan Wadas gitu kan. Walaupun saya baru dengar cerita ya gitu. Dan waktu itu kemudian saya lagi caper sama Resan Gunung Kidul gitu ya. Lagi caper karena belum ikut anggota. Jadi inilah biar. Tapi udah disebut-sebut. Oh itu. Iya. Sampai sekarang saya masih magang, belum dibaret ini. Magangnya lama banget di Resan. Saya mulai berpikir untuk cabut dari keanggotaan Resan, walaupun belum jadi anggota. Angel ternyata gitu. Nah, waktu itu saya mau bikin karya mural yang mungkin yang beda lah gitu. Nah, karya saya waktu itu kemudian memberikan langse pada beberapa pohon resan besar yang ada di sana. Salah satunya ada resan Mas Randu Alas ya. Itu resan utama yang berada di jenis gedrek ini salah. Gedrek. Istilah gedrek, ya? untuk Randu Alas itu. Randu Alas. Randu Alas. Pohon Randu Alas. Pohon Randu Alas. Ya. Itu besar banget, Mas. Besar ya. Dan itu menurut warga itu memang salah satu patok sejarahnya warga Wadas gitu. Jadi leluhurnya Wadas, konsepsi Jawa dan pendanyangan itu salah satunya ada di tempat itu. Dan ada beberapa resan lain gitu. Nah, konsepsi langse kan kemudian sebenarnya memberi batas, memberikan penghormatan, kesucian begitu. Nah, saya berpikir bahwa muralnya itu aja deh gitu. Nah, di sana saya ketemu Mas Bintang, ketemu Mas Adi, ketemu teman-teman perupa lain. Dan kemudian akhirnya teman-teman bikin mural, saya keliling bawa mori dan kembang dan bunga gitu. Diantar oleh Mbah Kamim mengajak kami ke beberapa spot itu, terus kemudian ngelangse beberapa resan. Termasuk datang ke resan di tempat warga yang pro. Dilalah resannya namanya Gayam. Resan berupa pohon Gayam. Ya, Gayam itu tempat mata air juga kan? Tempat mata air juga. Dan menurut mitologinya, Gayam itu danyangnya namanya gendruwo, Mas. Jadi saya tidak berhasil ngelangse yang itu gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan Mas, ngelangse itu apa? Ngelangse itu sebenarnya kegiatannya, prakteknya itu kemudian memberi baju ageman pada pohon besar. Jadi kemudian ada kain mori. Kalau di Bali biasanya kemudian kain poleng, itu putih itu. Kalau di sini biasanya kain mori, kemudian dipakaikan pada pohon besar, seakan-akan memakai baju. Nah, itu apa simboliknya apa itu? Kenapa harus dikasihin kain gitu? Saya sepertinya tidak punya kapasitas menjelaskan. Saya nanti malu sama adminnya Resan Gunung Kidul. Nanti teman-teman bisa cek ada penjelasan tentang itu. Tapi buat saya pengalaman saya tentang langse itu ketika Resan itu diberikan langse itu atau mori itu, ya jadinya kesannya angker. Kesannya kemudian suci atau kesannya kemudian ada sesuatu yang harus dihormati, dijaga gitu. Betul. Dengan begitu orang tidak sembarangan merusak, gitu kan. Nah, si mural tadi, Mas, sebenarnya saya tuh rasanya kayak walaupun saya berusaha untuk optimis ya, tetapi karena kalau ternyata nih pahit gitu ya, sialnya Wadas nanti kemudian sampai ketabrak sama penambangan ini,
saya membayangkan nanti ada satu berita di sosial media atau di mojok gitu ya menceritakan tentang bego yang mau nabrak pohon ini kemudian macet tidak bisa gitu, atau kemudian sopir bego yang kemudian mengendarai begonya untuk menabrak pohon ini kemudian kepoyo-poyo atau kualat gitu. Walaupun sewu ya, tidak bisa mendoakan orang Atau kualat. tiba-tiba tertidur gitu. Tertidur gitu terus lupa gitu ya. Terus berbalik menjadi anti tambang gitu. Sebagai karyanya saya membayangkan seperti itu gitu. Semoga tidak terjadi. Nah, Kalau yang tidur nggak apa-apa kan terjadi. Oh, nggak apa-apa ya. Atau yang macet begonya Iya, nggak iya. apa-apa. Terima kasih lu, Mas. Nah, pasca itu, oh ya, bagian kecilnya adalah saya pulang, tadinya saya nggak mau bikin mural. Terus saya dicegat, mana muralnya? Itu tadi mural, nggak bisa, kamu tetap harus bikin mural. Nah, saya kemudian sebelum pulang membuat mural akhirnya, yang sekarang dikenakan oleh Mas Putu. Oh, ini mural. Ya, itu Ada. mural saya, dan menceritakan apa yang saya lakukan sebelumnya, memberikan langsai pada pohon besar. Oh. Nah, terlalu panjang sebenarnya, tapi itu momentum saya berkenalan dengan Wadas. Dan kemudian saya berkenalan dengan cerita-cerita di Wadas, berkenalan dengan rasanya warga Wadas yang memperjuangkan tanahnya seperti apa. Tidak ada distorsi seperti yang saya dapati di sosial media Atau di media massa. atau di media massa. Ada apa ya? Makin murni ya. Betul, Mas. Dari Informasinya tangan pertama ya. gitu kan. Iya, iya. Dan kalau di sosial media tuh kan tidak ada gestur, tidak ada bau, tidak ada suara apa ya, suara yang tertahan gitu atau hal itulah. Maksudnya itu hal kecil yang kemudian saya benar-benar hargai gitu ya, pengalaman saya waktu itu. Yang membuat saya kemudian ini apa yang terjadi Wadas itu penting untuk kemudian di tanda kutip kemudian diadvokasi atau setidaknya kemudian diberitakan kepada orang lain, kepada teman-teman lain supaya teman-teman paham apa yang terjadi dan kemudian syukur-syukur bisa membantu atau setidaknya kemudian awas dengan apa ya, ancaman-ancaman seperti itu. Nah, pasca itu berselang beberapa bulan saya akhirnya kenalan dengan Mas Bintang Hanggono, kakak kelas saya. Kemudian intens dengan Adi yang sesama Gunung Kidul. Mas, Oh ya. Gunung Kidul kan. betul, Mas Adi bertempunya di Walhi. Kebetulan bersama teman-teman di Gunung Kidul juga sedang lungguh gitu, memikirkan pelan-pelan bagaimana ya Gunung Kidul. Nah, di salah satu momentum ada kabar dari Mas Bintang bahwa ayo kita bikin apa lagi untuk Wadas gitu. Nah, idenya adalah sebenarnya ide lama yang sudah di-develop sama Mas Bintang tentang pameran kopi. Waktu itu rencananya sederhana gitu, bagaimana kemudian kopi ini diolah menjadi pameran seni rupa gitu. Terus diskusi bersama teman-teman, 10 orangan, teman-teman juga yang terlibat di proyek yang sebelumnya di Wadas. Akhirnya kita putuskan untuk membuat pameran ini menjadi yang kita lakukan kemarin adalah kepada tanah, melibatkan banyak seniman yang tidak terbiasa kerja dengan isu-isu seperti ini, kemudian memamerkan karya ini sampai 6 kota, kemudian mengelilingi kota-kota itu, mengajak masis. Oh ya. Tapi yang di Bali nggak sempat ya karena Nggak terjadi tragedi pengepungan. Betul, ya. gitu. Nah, itu akhirnya alasan saya kenapa kemudian ikut serta di Kepada Tanah. Kenapa yang dipilih mengintervensi kopinya? Kenapa nggak durennya atau petenya? Apa? Kopi seksi, Mas. Hari ini kan ya. Hari ini Jogja kalau nggak salah ada ribuan kedai kopi. Iya. Dikalikan berapa kota besar di Indonesia, dikalikan beberapa kota kecil yang selalu sudah punya kedai kopi, dikalikan berapa kali anak muda yang selalu datang di situ nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Saya pikir dan teman-teman waktu itu sepakat akhirnya kopi ini medium yang cukup efektif untuk membicarakan isu Wadas kepada anak muda yang ngopi minimal gitu kan ya. Dan bisa dibungkus. Dan bisa Kalau dibungkus duren- lagi gitu. Duren kan angel. Duren angel gitu. Duren angel gitu. Terus kopi juga singgungannya dengan ini entah benar enggak, tapi singgungannya dengan subkultur hari ini juga ini ya,
raket gitu ya. Iya, iya. Dengan film, dengan fashion, dengan segala macam itu sepertinya kopi menjadi satu medium komunikasi juga yang potensial gitu. Nah, kopi menjadi pilihan menarik selain juga ada komoditas lain ya Mas ya. Tapi kalau kita misalnya mulainya dari duren gitu ya, yang mungkin pamerannya kemudian yang akan akses adalah kita-kita gitu ya. Bapak-bapak yang sudah mulai, sebenarnya udah mulai takut kolesterol, tapi kayaknya cheat sedikit boleh nih gitu. Nah kopi anak muda, wadas, isu ini penting, itu bagian dari strategi Mas. Mas Sis, kalau posisi kopi sendiri di warga Wadas itu sebetulnya gimana? Kalau posisi kopi sendiri di Wadas itu sebenarnya ya itu adalah salah satu tanaman yang dari salah satu bagian dari sekian banyaknya tanaman yang itu menjadi penghasilan warga saat ini. Dan itu bukan model hamparan monokultur ya? Bukan. Jadi misalkan kita bilang satu lahan itu ya isinya memang nggak hanya kopi. Jadi ya macam-macam yang kita tanam gitu kayak ya salah satunya kemukus dan kayak cengkeh dan lain-lain itu. Jadi kopi itu hanya melengkapi tanaman-tanaman yang ada. Dan itu menjadi salah satu penghasilan juga di Desa Wadas karena kopi juga menurut kita sangat berpotensi dan sangat bagus di Wadas itu. Iya. Kalau boleh tahu berapa hasil tonase kopi Wadas di daerah Wadas? Kalau hari ini yang bisa kita dapat ya dari beberapa petani itu kurang lebih sekitar 2 tonan. 2 ton itu yang baru kita dapat ya, tapi masih banyak lagi sebenarnya yang disimpan sama petani atau yang biasanya kalau kopi di desa itu menjadi salah satu hasil bumi simpanan. Jadi nggak misalkan panen langsung jual itu enggak. Nah itu yang sampai hari ini kita juga agak 2 ton ini 2 ton biji ya? 2 ton berupa green bean. Green bean ya? Ya. 2 ton green bean itu besar untuk satu desa sebetulnya. Robusta semuanya Mas? Robusta semua. Dan itu cuman ya luas sekitar 225 hektar itu udah kepotong pemukiman ya. Oke. Ini robusta ya Mas ya tadi Mas? Robusta. Coba Mas dicobain, diminum dulu, diminum robustanya. Coba. Nah, ini menarik ini teman-teman karena sistem perkebunannya di Wadas itu kopinya nggak monokultur. Nggak monokultur. Jadi secara kualitas mestinya ini bagi yang tahu kopi ya, mestinya kualitasnya itu agak berbeda. Ya lebih bagus sebetulnya karena dikelilingi oleh rempah-rempah. Ya ini enak Mas tadi Mas. Oh iya, enak. Rasa rempahnya kuat. Kecut-kecutnya dapet, terus enak. Enak Mas? Enak. Mantap. Nanti ada backtek-nya ya. Nah, kok bisa idenya kopi ini mulai dikembangkan oleh warga Wadas itu gimana? Dulu kan kalau nggak salah hanya untuk konsumsi pribadi. Ya gitu betul. Jadi awalnya gini ya. Kalau kita berbicara sedang konflik itu sebenarnya kan untuk mengaksesnya, untuk menginformasikannya itu kan mungkin agak sulit ya dulu ya. Apalagi teman-teman ngopi, dulu yang saya lihat itu teman-teman kopi ya jarang lah yang membicarakan soal konflik kayak gitu kan. Apalagi ketika melihat konflik Wadas yang segitu kuatnya warga untuk mempertahankan daerahnya gitu ya. Yang ini juga kemudian harus diketahui dari berbagai kalangan. Ya mungkin kalau yang biasa memain sosial media ya kita bisa lihat di IG Wadas Melawan dan lain-lain. Akan tetapi nggak semua orang itu merespon itu loh. Nah, ketika kita melihat teman-teman yang ngopi ini, biar mereka juga mengetahui bahwa Wadas dulu, nama Wadas itu biar cepat dikenal dari berbagai kalangan, yaitu khususnya teman-teman ngopi juga, sehingga akan mengetahui ada apa sih Wadas gitu loh. Untuk sebenarnya ya untuk mengimbangi ketika isu dan soal kopi Wadas ini kan brandingnya juga kan enggak hanya ini kan langsung kopi Wadas gitu yang kita namakan dari nama desa yang saat ini sedang konflik itu. Mas Sis sendiri itu ketika isu tambang mulai terdengar itu langsung menolak atau
ada pihak dari luar yang menginformasikan bahayanya ini, atau warga sendiri sudah menyadari ini berbahaya, atau gimana Mas prosesnya? Jadi gini, proses awalnya dulu itu, aku nggak ingat persis ya Mas tahun-tahunnya, tapi di tahun-tahun 2015 sampai 2018 yang kita tahu itu dulu tahapannya kan baru penelitian. Jadi ada beberapa kelompok penelitian itu melakukan pengeboran di Desa Wadas, terus ada beberapa dari penelitian beberapa kampus juga masuk ke Wadas untuk ngambil batu itu untuk melakukan penelitian. Dan waktu itu juga udah ditolak sama warga. Karena Kenapa? gini, yang aku tahu itu di sana itu warga sudah merasa cukup apa yang warga itu lakukan gitu loh. Jadi ketika warga udah merasa cukup itu kan secara otomatis warga itu tidak mau diganggu gitu loh. Yang aku lihat kayak gitu, dan warga itu berjuang dari tahun 2015 sampai 2018 menolak penelitian dan penyusunan AMDAL itu ya dulu murni itu warga. Warga nggak berbicara soal ini AMDAL-nya ataupun perizinannya itu enggak. Ya cuman kita nggak mau diganggu gitu loh. Kita nggak mau dengan rencananya ada tambang kayak gitu. Sampai pada akhirnya proses tahapan sosialisasi di tahun 2018 itu kan di 1 tahun itu 2018 itu ada tahapan sosialisasi konsultasi publik dan penetapan IPL. Dan waktu itu proses-proses tahapan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga sudah ditolak sama warga. Langsung ditolak sama warga. Memang dulu itu proses penolakannya warga hanya tingkatnya desa. Jadi kita nolak, kita sampaikan aspirasinya kepada pemerintahan desa itu kan. Kemudian warga itu melarang bahwa seandainya ada kegiatan yang di Wadas ini jangan sampai terjadi. Termasuk penelitian itu sebenarnya kan penolakan warga itu ya sama pihak desa, karena jangan sampai kepala desa jangan mengizinkan ada kegiatan apapun di Desa Wadas. Kan waktu itu kepala desanya tidak waktu mengizinkan. itu kepala desanya ya cuman dia bilang bahwa ini sudah menjadi tugas negara dan pemerintah desa tidak bisa apa-apa gitu ya. Kayak Tapi gitu dulu sebetulnya jawabannya dia gitu. pribadi Secara menolak. pribadi dulu menolak secara pribadi, tapi karena dia mengatakan bahwa ini sudah menjadi tugas negara, kemudian kepala desa itu yang nggak bisa apa-apa, hanya bisa menerima laporan bahwa akan ada penelitian, tapi kepala desa itu mengatakan bahwa ini juga nggak bisa ditolak kayak gitu. Walaupun segitu banyaknya warga yang sudah meluarkan aspirasinya ya kantor desa itu, dan beberapa banner yang sudah dipasang juga waktu itu, sampai pada akhirnya sosialisasi itu kan disitulah warga mulai gini, bingung dulu gitu menghadapi sosialisasi. Karena apa? Ketika sosialisasi itu dulu pemikiran warga itu ketika warga tanda tangan itu nanti bisa disalahgunakan. Dulu bahasa warga kayak gitu. Nanti ini bakalan disalahgunakan kayak gitu. Kemudian warga itu berembuk panjang waktu itu bahwa kita nolak ke kepala desa kan, bahwa sosialisasi itu jangan sampai terjadi. Tapi kepala desa juga mengatakan ya ini tetap nggak bisa, harus tetap ada sosialisasi di Wadas kayak gitu kan. Nah, kemudian warga berembuknya ya udahlah kita tetap akan menyampaikan aspirasinya dari berbagai pihak yang terlibat nanti di sosialisasi tersebut. Terus kita tetap sepakat warga itu untuk mengikuti forum. Dan dari beberapa pemuda, semua pemuda Wadas itu membuat tulisan-tulisan dan poster-poster yang dipasang di kantor desa itu, bahkan sampai teman-teman muda itu lepas bajunya dan ditulisin bahwa kita nolak rencana tambang ya gitu. Ada kok itu masih foto-fotonya. Dulu kayak gitu. Termasuk mengusiri orang yang mau masuk ke Wadas. Kayak gitu. Yang saya kemarin ada cerita dari Mbak Kamim, sosialisasi pertama itu warga yang datang itu dapat amplopan. Betul. Itu dikembalikan amplopan sejak sosialisasi pertama. Ya. Isinya Selawewu, Mas. Ya, jadi pas sosialisasi itu akhirnya warga tetap masuk dan itu dipaksa tanda tangan waktu itu. Harus tanda tangan, siapapun yang masuk itu tanda tangan, karena di jalan masuk kantor itu udah dicegat dengan mobil polisi 2, terus yang di tengah-tengahnya isinya polisi. Jadi kalau yang masuk harus nunjukin KTP, dan ketika masuk harus tanda tangan waktu itu. Nah, warga tetap ya dengan berat hati tetap tanda tangan, karena ketika warga nggak masuk berarti nggak bisa nyampaikan aspirasinya yang selama ini disampaikan ke warga gitu, yang diinginkan warga kayak itu. Terus akhirnya masuk, dan di acara sosialisasi itu
mereka menjalankan sosialisasinya cuma nyetel video Bendungan Bener waktu itu. Nah, video Bener itu keindahannya seperti ini, nanti manfaatnya dan lain-lain. Dan akhirnya warga di situ protes, kita nggak butuh soal bendungan itu. Yang kita butuhkan itu jangan nambang di Wadas, karena kita nggak mau ada rencana tambang di Wadas. Nah, setengah perjalanan sosialisasi itu ya, warga akhirnya wall out, terus pergi karena nggak mau melanjutkan sosialisasi tersebut kan. Terus kita di luar biasa teman-teman muda itu ya masih dulu masih ya cuman teriak kayaknya tolak tambang gitu-gitulah dulu. Ya terus lanjut ke konsultasi publik waktu itu. Nah itu posisinya juga sama juga di konsultasi publik itu. Warga sebenarnya nggak mau juga tanda tangan karena ya pikiran warga masih sama. Ketika tanda tangan nanti ini bakal disalahgunakan kayak gitu kan. Terus ketika kita mau masuki konsultasi publik itu juga warga harus dipaksa lagi tanda tangan. Bahkan konsultasi publik aku juga dulu ikut terlibat di konsultasi publik itu. Terus aku mempertanyakan kepada petugas yang jaga tanda tangan itu, aku tanya kan, ini tanda tangan apa? Yang pertama ya, itu kan 4 kali tanda tangan. Katanya ini hanya untuk tanda tangan daftar hadir. Terus yang keduanya aku tanya lagi, ini tanda tangan apa? Ini katanya untuk konsumsi. Karena memang waktu itu dikasih makan. Terus yang ketiganya, ini tanda tangan apa lagi kok sampai ketiga itu kan? Katanya ini cuma untuk snack. Ini kalau nggak ditanda tangan nanti snacknya yang bayar siapa? Gitu-gitu. Nah, terus yang keempatnya aku tanya lagi, ini tanda tangan apa lagi kok sampai keempat? Ini ganti rugi karena setengah hari nggak kerja. Kayak gitu dulu. Nah, Tapi sorry saya potong. Tanda tangan itu kelak dijadikan alat bagi ya kalau kita lihat gugatan di PT UN kemarin karena berita acara sosialisasi itu kan selesai semua. Kalau kita memuatnya di sana ya, klarifikasinya ya. Alur dari kenapa ada tanda tangan itu gitu ya. Ya, terus setelah itu kan lanjut tiba-tiba ada IPL nempel di papan desa Wadas itu. Yang itu sebenarnya nggak diketahui sama warga, nggak ada sosialisasi kalau ada penetapan lokasi. Dan kebetulan waktu itu ada polisi di kantor desa. Kemudian warga itu kan karena nggak mau ada kegiatan-kegiatan, jadi ingin tahu polisi itu ada apa sih ke Wadas itu. Mau ngusir polisi itu sebenarnya waktu itu. Nah, enggak tanpa sengaja warga itu melihat yang tertempel di papan desa, papan informasi itu adalah IPL di situ. IPL. Dulu warga juga nggak tahu kalau itu IPL, cuman ya beberapa IPL itu bisa apa? Ya, IPL itu izin penetapan lokasi. Penetapan lokasi. Disitulah mulai dipahami dan dipelajari terus. Nah disitulah warga itu mulai berembuk bahwa wah ini udah persoalan hukum. Jadi ini udah nggak bisa lagi ketika hanya warga menyampaikan aspirasinya ke kantor desa atau menolak dengan cara-cara warga yang waktu itu dilakukan. Nah, barulah warga itu mulai berpikir bahwa ini kita harus ada pendamping. Dulu pilihannya terus di musyawarah warga itu kita putuskan bahwa kita cari pendamping di LBH Yogyakarta. Di situ juga mulai warga itu membuka orang luar untuk masuk ke Wadas, yaitu baru LBH dan Walhi. Itu tahun berapa mas? Berarti mas? Itu tahun 2018. 2018. Jadi di 2018 itu kan ada 3 tahapan itu. Sosialisasi, konsultasi publik dan penetapan IPL itu. Nah disitulah mulai bahwa kita itu membuka bahwa boleh ada orang luar masuk untuk ikut membela. Ikut membela waktu itu. Dulu kita di Wadas itu benar-benar tertutup bahwa kita memang menolak siapapun yang mau masuk Wadas. Mau bantu, mau apa itu memang kita nggak menerima itu. Karena dulu warga itu beranggapan ketika ya LSM atau apa nanti juga arahnya suruh pro sama pemerintah gitu kan. Itu pemikiran warga dulu kayak gitu. Nah, bisa dimengerti. Akhirnya enggak. Warga itu selama proses penolakan dari tahun 2015 sampai 2018 penetapan IPL itu murni perjuangan warga. Tanpa satupun orang yang terlibat di Wadas yang orang luar itu. Iya. Nah, termasuk yang di video-video itu mengusir, orang mau ngukur gitu. Iya, jadi kayak gitu. Nah, kita membuka untuk teman-teman solidaritas itu sejak tanggal 23 April 2021 ketika tahapan rencana pengukuran itu akan dijalankan di Wadas. Nah, di proses penghadangan itu upaya-upaya warga yang melakukan mujahadah dan lain-lain nah akhirnya kan chaos warga itu. Nah disitulah mulai warga berpikir ya ini kita itu butuh teman gitu loh. Kalau hanya warga sendiri yang berjuang ya itu pastinya warga mungkin masih merasa bahwa kayaknya nggak sanggup gitu loh. Nah itu mulailah 23 April 2021 kita membuka untuk teman-teman
siapapun khususnya teman-teman jaringan itu yang boleh masuk Wadas. Itu di situ. Makanya kalau di media kan warga Wadas itu ditunggangi ataupun diprovokasi sama orang ya. Itu karena nggak tahu di Wadas itu, hanya mendengarkan survei informasi ya yang di sosial media gitu ya. Ya itu faktanya di Wadas kayak gitu. Dan sampai hari ini kita membuka untuk teman-teman jaringan ya karena memang tekanan pemerintah ke warga itu sudah benar-benar luar biasa. Kayak kejadian tanggal 8 kemarin ya, yang kita warga itu dikepung, segitu banyaknya aparat ya yang bisa saya lihat gitu karena kebetulan juga saya di Wadas. Jadi jalan Wadas itu kan panjangnya sekitar 4 kiloan dari batas desa sampai batas desa itu. Di situ yang aku lihat itu semuanya isinya polisi di sepanjang jalan itu dan beberapa polisi yang ngawal warga luar desa itu untuk ngukur di tanah Wadas itu dan polisi itu mengawal mereka. Jadi memang betul-betul tanggal 8 sampai tanggal 10 itu ya di desa Wadas itu isinya penuh polisi. Dijaga selama 24 ikut jam. ditangkap nggak? Aku kalau ditangkap enggak. Lari? Waktu itu? Aku nggak lari tapi di dalam rumah. Di dalam rumah ya. Nggak termasuk yang dicari polisi? Termasuk dicari juga tapi kan cuman taunya nama. Kebetulan juga mungkin nggak tahu fotoku yang kayak gimana ataupun mukanya kayak gimana. Ditanya juga rumahnya Mas Siswanto mana. Masku yang ditanya kan, Masku menjawab Mas Siswanto itu lagi pergi, nggak ada di rumah. Mas nggak ada ya cerita setelah podcast kemudian ada warga Wadas yang ditangkap, nggak ada kan? Nggak ada cerita kan? Gimana? Setelah ikut podcast ada warga Wadas yang ditangkap, jangan dia, jangan dia. Ya, semoga. Semoga. Mas Sis, ini Karo aku sih disekel ya. Anda diteror? Nggak kan? nggak. Ya. Siapa berani meneror Wih, Faris? banyak Mas yang berani. Oke, gini pertanyaan saya agak penting ya. Secara legal formal warga Wadas itu sudah kalah. Mas. Iya. Karena gugat ke pengadilan ditolak, ke PT UN tolak, MA ditolak, itu udah kalah. Nah, sementara warga tetap bersikukuh tidak mau ada penambangan. Iya, Benar? betul. Kalau memang terjadi penambangan gimana? Apapun itu sesuai maresnya Gempa Dewa ya, apapun resikonya tetap kita akan berjuang. Ya oke, secara legalitas kita kalah, tapi secara lapangan ya orang itu juga punya kita kok, bukan punya siapa-siapa. Ya kita selagi ada pihak luar mau masuk ke desa Wadas mau merusak, ya kan kita usir. Apapun itu ya pastinya warga akan kompak mengusir itu. Mungkin itu yang bisa dilakukan sama warga, karena ya apalagi kecuali bertahan di lapangan yang bisa dilakukan oleh warga. Karena dengan proses-proses yang sudah kami lakukan itu kan sampai kita audiensi ke gubernur, setelah terbitnya IPL, terus berkali-kali kita mendatangi BBWS, Bupati, sampai kita juga ke Polres dulu waktu itu audiensi bahwa kita meminta bahwa jangan sampai terjadi kekerasan di Wadas. Tapi kenyataannya kan kekerasan itu tetap dilakukan sama aparat kepolisian. Dan ketika kita mendatangi BBWS bahwa jangan sampai melakukan kegiatan di Wadas, tapi nyatanya mereka juga tetap melakukan kegiatan di Wadas. Secara upaya udah kita lakukan gitu loh. Tapi sampai hari ini juga tidak didengar sama sekali sama pemerintah. Sekarang proses itu tetap berlanjut. Proses itu tetap berlanjut. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi sama warga diusir. Setiap tahapan yang mereka lakukan ya warga mengusir itu gitu loh. Dan alhamdulillah hari ini juga tetap berhasil pengusiran itu. Mereka juga masih berhasil. Nyatanya juga mereka nggak melakukan aktivitas di Wadas. Itu sih yang bisa dilakukan sama warga hari ini. Mas Farid, Iya Mas. Sebagai seorang seniman ya, menurut jenengan apa yang sebetulnya terjadi di Wadas ini, gitu, dari kacamata seorang seniman, sehingga harus banyak atau memerlukan solidaritas dari banyak warga sipil begitu ya, termasuk salah satunya seniman. Entah sebagai seniman atau sebagai warga ya Mas. Iya, iya. Kan seniman juga warga sipil Iya, kan? iya. Kadang-kadang ada seniman yang tidak mau jadi warga juga, tapi Terus pokoknya seni. ya tentu saja kita hidup sebagai warga yang bernegara gitu Mas ya. Maksudnya pembangunan yang dinarasikan oleh pemerintah itu juga
tidak melulu kemudian selalu negatif. Oke. Jadi selalu pembangunan itu juga kan pasti kemudian ada manfaatnya buat warga. Tetapi juga ada resikonya gitu kan. Nah, resiko dan manfaat itu kan kemudian yang harusnya kemudian selalu dikelola. Bagaimana pembangunan yang berasaskan kepada keadilan, Ya. gitu kan? Ada Keadilan dan manfaatnya, kemanusiaan, ya. tapi kemudian tidak meresikokan terlalu banyak pada kehidupan orang-orang yang kemudian menerima pembangunan itu, gitu kan? Nah, di garis itu sebenarnya saya pikir baik warga Wadas atau warga Indonesia yang lain pun kemudian akan sepakat gitu ya. Tetapi kemudian ketika pembangunan itu dengan harapan yang seperti itu, kemudian ada gestur-gestur keserakahan, ada gestur-gestur ketidakadilan, ada gestur hal-hal yang mungkin tidak baik, itu ya akhirnya mau nggak mau kemudian ini harus tanda kutip kemudian harus dilawan. Bagaimana caranya gitu. Ketika untuk pembangunan bendungan bener yang kemudian semoga ada manfaatnya, kemudian harus melukai sekian banyak warga yang kemudian punya rencana sendiri gitu ya, punya rencana atas hidupnya mereka sendiri. Itu saya pikir nggak layak gitu. Saya pikir kemudian tidak berimbang gitu ya. Oke, ini proyek prioritas nasional, ya itu harus dilakukan, ya oke gitu. Tapi bagaimana caranya supaya kemudian pemerintah bisa menemukan cara untuk menambang andesit yang tidak merugikan warga. Ya. Saya pikir pemerintah kurang pintar apa sih, Mas? Mereka punya tim ahli, punya segala macam yang mereka butuhkan, punya uang, punya waktu. Nggak tahu ya waktunya ya, apakah ini terburu atau tidak gitu ya. Tapi buat saya pribadi sebenarnya yang sangat tampak itu keserakahan gitu. Warga yang kemudian, ya kalau tadi pertanyaannya apakah warga Wadas sejahtera, saya karena tidak tinggal di Wadas, hanya berkawan dengan Wadas, saya pikir saya menyaksikan warga Wadas yang sangat bahagia. Kebahagiaan itu salah satu elemennya mungkin kesejahteraan gitu. Ya. Tapi ada banyak hal lain yang kemudian mewujud menjadi kebahagiaan. Ya. Ketika kebahagiaan itu kemudian direnggut dengan valuasi material, meter persegi. Bagaimana nilai-nilai material, Mas gitu. Sejarah mereka, mbah buyut mereka yang dimaafkan di sana. Kemudian rencana-rencana mereka ke depan, itu kan kemudian harus pupus. Ya. Gara-gara batu mereka mau ditambang gitu. Itu menurut saya kemudian ada banyak pertanyaan yang muncul gitu. Dan tugas teman-teman bukan hanya seniman ya, tugas kita yang bilalah kita tidak ngalami itu kan ya minimal berempati dengan itu gitu. Membayangkan ketika itu terjadi pada diri kita. Kita tidak punya jaminan kalau misalnya tempat ini kita sekarang lagi di Jakarta 14 atau kemudian rumah saya di Tajem atau kemudian kampung halaman saya di Gunung Kidul, tiba-tiba kemudian walaupun saya dengar-dengar Gunung Kidul mulai rangeleng-geleng ya Mas. Tiba-tiba kemudian mendapatkan rencana pemerintah yang semoga baik, tapi kemudian ya kita bersama harus menanggung risikonya barengan gitu. Nah, setiap orang saya pikir punya resiko untuk mengalami hal itu. Betul. Dan berempati pada apa yang terjadi Wadas itu pintu masuk untuk kemudian awas dengan apa yang terjadi di sekeliling kita gitu ya. Supaya ya kita bukan yang kemudian bukan yang benar-benar berseberang dengan pemerintah, tidak gitu kan ya. Kita berusaha bekerja sama gitu kan. Tapi mbok ayo rembukan sing apik. Warga Wadas kan sebetulnya juga tidak menolak bendungannya ya. Enggak, ya. Walaupun sekarang ini orang-orang di bendung yang kena ganti rugi atau ganti untung atau apapun itulah, yang di bendungan bener itu juga sedang bermasalah. Jadi masalahnya makin melebar sebetulnya. Masalahnya makin melebar ya. Betul. Ya itu juga menunjukkan ada beberapa hal yang tidak beres tuh. Ya. Yap. Nah, Mas Farid ini kan orang yang tadi ya bergabung di komunitas Resan. Punya kepedulian lingkungan, menanam, menggali mata air, memproteksi, melindungi mata air dan lain sebagainya. Sementara realitas yang lain di banyak tempat, apa yang sudah ada
pohon-pohon yang sudah tinggi, mata air yang masih mengalir dan menghidupi banyak orang dan lahan pertanian gitu ya. Itu kena dampak atas apapun proyek itu, entah itu proyek strategis nasional atau proyek-proyek yang lain atau industri-industri ekstraktif yang lain gitu. Yeah. Gimana pandangan Mas Farid soal itu? Sebagai rakyat, kita paham betul kita sedang berhadapan dengan siapa, Mas, gitu. Dengan energi yang luar biasa, dengan jumlah resources yang tidak terbatas, dengan prioritas-prioritas yang kemudian mungkin kita tidak paham gitu ya. Tapi sepertinya kita berhadapan dengan itu dan sangat besar gitu ya. Apa daya kita yang kemudian hanya minta lemah dan ngugemi apa yang kita punya gitu kan. Hidup keseharian dengan segala beban yang kemudian sudah kita harus pikul setiap hari gitu. Bagaimana kemudian memandang ancaman-ancaman itu gitu. Nah, buat saya pribadi kemudian konsepsi ulih-ulihi, Mas, gitu. Atau kemudian memberikan perimbangan. Kalau misalnya hari ini, nyun sewu, Mas, saya geser dikit bicara Gunung Kidul. Gunung Kidul kemudian sedang diproyeksikan untuk pembangunan skala besar. Rencana tata ruang warga beberapa puluh tahun ke depan mungkin sudah tampak gambarnya akan seperti apa gitu. Nah, kami membayangkan ini akan berapa banyak lahan yang akan dibuka, akan berapa puluh ribu pohon yang akan ditebang gitu. Logikanya gini, kalau misalnya pembangunan itu harus terjadi, terus kemudian ada 1.000 pohon yang ditebang, ya berarti kita harus nanam 10.000 atau 100.000. Supaya dengan segala risikonya, dengan segala kemungkinan hidup tidak hidupnya gitu. Dari 100.000 pohon kemudian minimal kemudian ada 1.000 pohon yang kemudian mengimbangi pohon yang kemudian ditebang. Atau kemudian ketika ada pembangunan yang kemudian nabrak mata air, ya kita harus kemudian merawat mata air yang ada. Ya begitu caranya gitu. Ya tentu saja apa yang dilakukan teman-teman lain gitu ya. Karena ini konsep yang mungkin akan mendapat kritik gitu ya. Terus bagaimana gitu? Ini harus dilawan dengan tegas gitu ya. Kita kemudian harus protes, harus demo, harus membuat parlemen jalanan, harus kemudian membuat pengambil kebijakan itu sadar betul yang mereka lakukan salah gitu ya. Tetapi ya itu langkah yang harus dilakukan juga gitu. Tetapi juga harus ada langkah-langkah real yang tidak lemah gitu. Opo nek kejadiannya benar-benar ini benar-benar bangunan nanti akan mengekstraksi ratusan ton batu kapur gitu, yang akan bahkan mungkin puluhan ribu ya, puluhan ribu yang akan merubah jalur air bawah tanah di Gunung Kidul, yang semoga tidak jadi wadas juga gitu. Terus saya sempat bicara ini ke Mbak Titah waktu itu. Mbak Titah waktu itu sempat ada interview bersama Kepada Tanah pas pameran di Jogja. Kenapa tuh, Mas, gitu? Menurut saya perlawanan yang paling murni itu melakukan sesuatu yang sebaliknya. Itu akar kata dari perlawanan adalah lawan. Lawan itu kemudian sebenarnya gitu. Ketika yang kita lawan adalah hal-hal yang merusak, ya perlawanannya adalah merawat. Kalau kemudian yang sedang dilawan adalah keserakahan, ya berarti kita harus dermawan gitu. Apapun begitulah. Itu ya sebagai manusia usahanya untuk melakukan perimbangan atas apa yang terjadi. Sak gaduk, sak nyandai, sebisanya kita, ya mengimbangi apa yang terjadi. Nah, saya melihat apa yang terjadi Wadas itu, warga Wadas menolak dengan perjuangan yang sampai tetes darah penghabisan gitu ya. Beberapa testimoni dari warga Wadas yang tidak di media gitu, saya menyaksikan sambil masak, sambil resek-resek gitu. Ya kita belani, Mas, sampai aku mati tak belani gitu. Itu perjuangan yang besar dan menurut saya konsepsinya sama gitu. Ya saya mau merawat gitu. Oke, terakhir ya, karena sudah hampir 1 jam, Mas Siswanto membayangkan nggak dalam beberapa tahun ke depan, Anda dan warga Wadas bisa hidup berdampingan dengan penambangan yang ada di sana? Kalau sejauh ini ya yang menjadi prinsip warga Wadas khususnya itu memang kita tidak pernah membayangkan bahwa bahwa
akan ada kejadian tambang di Wadas itu. Jadi yang selama ini warga pikirkan itu ya upaya apa yang harus kita lakukan supaya tambang ini nggak terjadi. Nggak jadi. Itu. Tidak Itu mau membayangkan kalah. Tidak mau membayangkan Pokoknya kalah. harus menang. Komitmennya ini harus menang. Apapun nanti prosesnya, itu yang ada di pikiran warga itu ya kita harus menang. Kita tidak mau berdampingan dengan tambang dan kita tetap nggak mau kalah. Kita nggak ngomongin menang kalah, tapi ya orang ini punya kita kok. Yang nggak seharusnya pemerintah harus merebutnya kayak gitu loh. Itu yang ada di pikiran warga seperti itu. Itu semua warga. Semua warga pikirannya kayak gitu. Belum pernah mendengar bahwa Saya saksinya, Mas. kalah. Pada titik ekstrim ketika Iya. nanti beko dikawal oleh tentara dan polisi, Ya, apa yang akan yang dilakukan? akan dipikirkan warga pasti upaya apa yang akan dilakukan gitu. Sehingga proses-proses itu terhenti gitu. Itu sih yang aku lihat secara umum. Itu juga rasa pribadi saya, Mas, kayak gitu. Jadi nggak pernah membayangkan yang lain gitu. Oke. Mas Bud, saya boleh nambah sekali Silakan, lagi silakan. salutasi Ya. saya pribadi Ya. dan teman-teman di Kepada Tanah, seniman 22 seniman yang terlibat, tim yang terlibat, Iya. juga teman-teman yang kemudian sempat di luar Wadas, Mas, yang sempat ketemu dan ngobrol. Iya. Kami sangat salut dengan perjuangan warga Wadas dan apa yang teman-teman Wadas muda, sepuh, anak-anak, semua bapak-bapak, ibu-ibu, sebuah ekosistem atau komunitas besar bernama Desa Wadas itu benar-benar menjadi contoh dan suri teladan atas tanah kita sendiri gitu ya. Bagaimana kalau misalnya sesuatu hal terjadi di tempat kami, ya kami akan mencontoh apa yang dilakukan warga Wadas. Atur suwun anunya, inspirasinya dan semangatnya, energinya. Oke, teman-teman. Ini obrolan yang ringkas, tapi saya kira bisa melengkapi gambar besar yang coba disusun di podcast. Ya, kita ini adalah seri ketiga podcast khusus Wadas, Mas. Yang pertama itu tentang agraria dan Wadas gitu ya. Tapi gambar besarnya persoalan agraria bisa Anda tonton di podcast Mojo yang narasumbernya Mbak Laksmi dan Mas Lutfi. Kemudian yang kedua dari sisi hukum dan advokasinya, narasumbernya adalah Mas Fadil dan Mas Yang Arizona. Ya, yang satu adalah aktivis Direktur LBH, tadi Anda sempat mention, dan yang satu adalah intelektual akademisi dari Fakultas Hukum UGM. Nah, sekarang ini adalah petani dari Wadas yang sekaligus aktivis. Sekarang warga Wadas itu ya petani sekaligus aktivis, kan? Iya. Dan seorang seniman sekaligus musisi dan aktivis peduli lingkungan. Sebagai penutup, saya kira kenapa Mojo peduli dengan hal itu, apa yang terjadi di Wadas, karena memang kami peduli hal yang terjadi di Wadas itu bisa terjadi di tempat yang lain. Kalau dalam bahasa saya itu bisa saja tangi turu ujuk-ujuk wes ono bulldozer ning ngarep omahmu. Karena atas nama pembangunan atau atas nama apapun itu selalu ada potensi untuk seperti itu. Jadi ini sebetulnya bukan masalah kita, masalah warga Wadas saja, tapi adalah masalah kita semua. Dan yang kedua, saya kira warga Wadas memerlukan solidaritas yang besar, karena ini adalah pertaruhan sebetulnya ada potensi untuk bertahan dan menang atau tidak. Karena biasanya yang terjadi di dalam hal seperti ini, ya yang kalah adalah warga. Tapi semoga di Wadas enggak. Ya. Amin. Semoga di Wadas Amin. enggak. Karena kalau seperti itu ya resikonya terlalu besar. Resikonya terlalu besar, baik resiko warga sendiri maupun resiko pemerintah sebetulnya. Karena itu akan menimbulkan efek yang tidak baik ya kalau itu diteruskan. Dan tentu saja risiko lingkungan. Ya, karena kita itu termasuk orang yang tidak bisa
mendesain sebetulnya lingkungan itu akan seperti apa. Kita ini kan orang-orang yang mencoba bertahan loh. Terus Tidak dalam skema orang yang benar-benar bisa mendesain supaya alam tetap lestari gitu. Karena ya kepungannya itu luar biasa. Secara pribadi sih saya berharap di Wadas kemudian warga dimenangkan, pemerintah Amin, legowo amin. untuk mencabut izin penetapan lokasi dan izin tambang supaya martabat pemerintah juga kembali mulai sedikit demi sedikit pulih ya, dan itu adalah bagian yang memang seharusnya diberikan kepada warga Wadas. Mereka hidup baik-baik saja, mereka hidup makmur, mereka hidup bahagia, dan tiba-tiba harus menghadapi situasi yang seperti ini. Saya bisa membayangkan apa yang akan terjadi karena di kampung saya juga seperti itu, apalagi sistemnya blasting ya. aduh, Lalu lalang kendaraan dan lain. Makanya tadi Anda benar, kesejahteraan hanya sebagian dari variabel kebahagiaan, tapi kan ada sekian banyak variabel lain yang membuat kita bahagia. Ya, kebayang dong kalau ratusan truk hilir mudik setiap hari gitu ya, suara bego, blasting dan lain sebagainya, mata air mati, ya itu pasti akan tidak bahagia. Dan semoga di situasi yang lingkungan hidup kita ini terancam, kita masih bisa menemukan kebahagiaan dengan tetap menjaga kelestarian alam. Itu penutupan dari saya. Terima kasih Mas Terima Iswanto kasih. yang sudah jauh-jauh dari Wadas. Mohon maaf Iya. podcast belum bisa sowan ke sana, tapi semoga nanti bisa. Makasih Mas Farid Stevi yang sudah turun dari Gunung Kidul. sami-sami Mas. Oke, teman-teman, gitu. Sampai ketemu dengan tamu-tamu saya nanti. Matur nuwun. Matur nuwun. Mas Anu. Ngopi Mas, ngopi.